Hari ini kita akan membahas yang namanya subform. Kemarin kalian sudah membuat form dari tabel-tabel yang ada di database ini. Ada 4 tabel yang saya instruksikan untuk kalian buat, yaitu form customer, jenis jual, dan obat. Nah, bagaimana dengan tabel DT jual? Di sini saya akan menjelaskan penggunaan subform di form jual. Bisa kita lihat di sini ada 2 tabel yang berhubungan dengan transaksi jual, di mana tabel DT jual ini adalah tabel detail dari tabel transaksi jual. Oleh karena itu, saat kita membuat form untuk menginputkan data ke dalam tabel jual, maka form yang kita butuhkan hanya satu, yaitu form jual, di mana untuk menambahkan atau menginputkan data ke dalam tabel DT jual, kita hanya perlu menambahkan subform di dalam form jual. Terlebih dahulu kita buat form jual. Di sini bebas. Kalian ingin menggunakan metode apa untuk membuat form, baik itu menggunakan form design maupun menggunakan form wizard. Nah, di sini saya akan gunakan cara yang paling cepat, itu dengan cara copy paste dan mengedit tampilannya saja. Selanjutnya saya akan menambahkan field ke dalamnya. Di sini yang akan saya masukkan fieldnya adalah field di tabel jual. Nah, di sini saya akan tambahkan satu field dari tabel lain. Karena di sini ada kode customer, maka saya juga ingin menampilkan nama dari customer. Oleh karena itu, yang saya lakukan adalah di area field ini, pilih show all tables, lalu cari tabel customer. Karena nama customer ada di tabel customer, dan masukkan field nama customer ke dalam form jual. Tinggal atur tampilan. Maka tampilan dari form kita untuk sementara adalah seperti ini. Bisa kita lihat saat kita memindahkan data, maka otomatis nama customer juga ikut berubah sesuai dengan kode customer yang ada di atasnya. Selanjutnya, form footer akan saya hilangkan areanya, sehingga yang kita tampilkan di sini hanya header dan area detail. Dan di sini saya harus menyiapkan space atau area untuk subform. Jadi kira-kira areanya adalah sebesar ini. Lalu kita ke tab design, lalu pilih subform atau subreport. Kita klik dan arahkan ke area yang telah kita siapkan. Maka akan ada subform wizard seperti ini. Kita pilih pilihan pertama karena kita ingin menggunakan tabel yang sudah ada di dalam database. Lalu next. Di sini yang akan kita gunakan adalah tabel DT jual, di mana yang saya perlukan adalah kode obat. Kenapa nomor jual tidak perlu kita masukkan? Karena nomor jual sudah kita tampilkan di sini, dan data nomor jual yang kita tampilkan adalah nomor jual yang berasal dari tabel jual. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi menambahkan nomor jual yang ada di tabel DT jual. Oleh karena itu, kita cukup masukkan kode obat. Lalu saya ingin ada informasi mengenai nama obat. Nama obat itu ada di tabel obat. Maka kita ke tabel obat, masukkan nama obat. Lalu kita juga perlu harga dari obat tersebut. Maka selain nama obat, kita juga masukkan harga dari tabel obat. Selanjutnya kita kembali ke tabel DT jual
dan masukkan banyak, sehingga informasi yang akan kita tampilkan ke dalam subform adalah kode obat, nama obat, harga, dan banyak. Lalu next, di sini kita nextkan saja, dan di area sini ganti namanya menjadi subform jual. Jika sudah finish, maka akan ada tampilan form seperti ini, tapi saat kita view bentuknya berupa tabel atau berupa database grid. Apakah sudah selesai? Sebenarnya sudah, tapi bisa kita tambahkan beberapa field tambahan. Contohnya adalah total, dimana di sini kita ingin menambahkan total untuk setiap barang. Jadi barang ini totalnya berapa? Berarti 5.000 dikali 5. Yang di bawahnya adalah 100.000 dikali 1, dan yang terakhir 3.000 dikali 1. Maka akan ditampilkan total dari masing-masing item. Caranya adalah kita bermainnya untuk lebih mudah. Sebenarnya kita bisa atur di bawah sini, tapi mungkin ada dari kalian yang agak susah untuk mengamati. Oleh karena itu ini saya close, simpan, dan saya akan mengedit atau menambahkan field ini ke dalam subformnya. Jadi di sini bisa kalian lihat di area form akan ditambahkan satu form baru dengan nama subform jual. Nah, ini adalah subform kita tadi. Di area detail kita tambahkan satu text box dengan judul total, dan di dalamnya kita masukkan rumus. Jadi rumus itu diawali dengan operator sama dengan, jadi sama dengan, lalu masukkan rumusnya. Di sini kita ingin menghitung total dengan rumus harga dikali banyak. Oleh karena itu di dalamnya kita masukkan rumusnya, harga dikali banyak. Jika sudah, ini boleh kita simpan dan close. Lalu kita lihat di form jualnya, maka akan ditampilkan satu kolom baru bernama total yang berisi perhitungan harga dikali banyak. Nah, ini jika menurut kalian tampilannya kurang baik, maka kalian boleh ke design view, kalian boleh editnya dari sini, subform yang ada di form jual, atau dari subform di area forms ini. Supaya lebih jelas, jadi saya editnya di area subform jual. Nah, di text box ini, jadi ini namanya text box, selection type-nya text box. Kita ke area format, lalu masukkan format mata uang yang sudah biasa kalian ketikkan. Nanti RP pagar, pagar titik pagar 00, karena settingan saya adalah Indonesia. Jadi formatnya seperti biasa ya, untuk mata uang biasa. Boleh kalian view. Nah, di sini sudah berubah menjadi format rupiah. Jika sudah, boleh kita close dan cek lagi di area form jual. Maka di sini totalnya otomatis berubah formatnya. Dan subform ini juga bisa kalian atur lebar kolomnya. Jika sudah kita atur lebar kolom, maka otomatis dia akan ngikut settingan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita akan uji coba apakah benar saat kita menambahkan data baru, baik di dalam detail jual maupun ke dalam tabel jual, datanya akan terinput. Kita akan uji coba dengan mengklik tombol tambah, lalu masukkan nomor jualnya. Di sini saya ngasal saja untuk nomor jual, tanggal jual tanggal hari ini, kode customer, tinggal dipilih. Jadi bisa dilihat nama customer juga ikut berubah sesuai dengan kode customer. Lalu di area detailnya kita beli 2 barang.
otomatis terhitung total dan barang kedua. Jika sudah, simpan. Sekarang kita cek tabel DT jual dan tabel jual. Otomatis ditambahkan satu field di tabel jual dan ada 2 field tambahan di tabel detail jual. Dari sini dapat kita lihat bahwa saat kita menginputkan data ke dalam form dan ke dalam subformnya, maka data dalam tabel jual maupun tabel detail jual akan otomatis terupdate. Selanjutnya kita masih menggunakan subform. Di sini kita akan menambahkan satu text box di area form jual ini, di mana kita ingin menambahkan total dari masing-masing item di setiap nomor jual. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya di nomor jual 1203170001 terdapat 3 item yang dibeli. Jadi nanti di bawah sini akan kita tambahkan untuk grand totalnya, jadi 25.000 tambah 100.000 ditambah 3.000. Jadi caranya adalah kita ke area subform jual, lalu di sini kita ke area form footer, lalu kita tarik area footer ini dan tambahkan satu text box dengan rumus summary dari harga dikali dengan banyak. Jangan lupa gunakan kurung siku. Di sini sama dengan sum buka kurung siku harga tutup kurung siku dikali buka kurung siku banyak tutup kurung siku tutup kurung. Dan text box ini, jadi kalian klik area text boxnya sampai selection type-nya adalah text box, lalu kita ke others. Di area name ini, name kita ganti namanya jadi txt total. Di area name kita ganti jadi txt total, kemudian kita simpan dan close. Kita kembali ke form jual, klik kanan design view, kita tambahkan satu text box di bawah subform, lalu ketikkan rumus, masukkan nama subformnya, berarti di sini adalah subform underscore jual, lalu titik form, lalu tanda seru, sebutkan txt nya tadi karena kita sudah beri nama, namanya adalah txt total. Jika sudah, di area teks 49 ini kita ganti jadi grand total, di area labelnya kita ganti jadi grand total, lalu kita format sesuai keinginan. Ini saya geser karena saya ingin melebarkan text boxnya supaya rumusnya jelas. Jika sudah, view, maka dapat kita lihat di sini grand totalnya sudah terhitung 128.000 untuk nomor jual 1203170001. Dan saat kita geser, otomatis grand totalnya akan terhitung. Untuk tampilan seperti biasa, kita ke area format, lalu masukkan format untuk RP. Seperti ini. Jadi ini tugas kalian hari ini. Kalian tambahkan subform di tabel jual, lalu di area subform tambahkan total dengan rumus harga dikali banyak, dan di area footer subform jual tambahkan satu text box dan berikan rumus sama dengan sum buka kurung harga dikali banyak, dan text box ini diberi nama txt total. Jadi ke other name ganti txt total. Jika sudah, close. Selanjutnya ke form jual, tambahkan satu text box dan beri rumus seperti ini. Jadi ini sesuaikan dengan nama subform kalian dan nama text boxnya, text box grand total yang ada di subform jual. Jadi seperti ini saja materi kita hari ini, dan tugas kalian untuk hari ini silahkan mengerjakan tugas yang telah diberikan.